Halo semuanya, balik lagi bersama gue Dani Beler di channel YouTube gua. Hari ini tanggal 8 November, agenda gua mendatangi gedung DJPPR untuk melakukan final audition. Kemarin kan gua sama Bang Jui udah mereact video para peserta dan sudah mengurasi dari 350 lebih video peserta diambil jadi beberapa video. Video-video yang udah dikurasi akan dibawa ke DJPPR untuk dinilai bersama Pak Denny Ridwan selaku anggota DJPPR-nya. Ini juga sekaligus penentuan siapa yang akan menjadi juara di lomba Invest Stand Up 2022 ini. Ikutin terus kegiatan gua. Halo semuanya, di samping saya udah ada Mas Hadi. Beliau adalah humas dari DJPPR. Di lomba Invest Stand Up 2022, beliau berperan sebagai inisiator. Mas Hadi, saya mau nanya dulu nih. Mungkin orang awam, teman-teman semua pada nggak tahu DJPPR apa sih dari singkatannya? DJPPR itu singkatan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Nah, ini adalah salah satu unit di Kementerian Keuangan di mana kita membantu Bu Menteri atau Menteri Keuangan melaksanakan tugas mengelola keuangan negara. Oh. Kalau kita bicara keuangan negara, Mas Dani taunya apa? APBN. APBN, iya, betul. APBN itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN itu tadi di posturnya ada pendapatan. Nah, ini dari pajak, dari sumber daya alam dan lain-lainnya. Terus ada belanja. Nah, belanja ini gunanya apa? Nah, ini untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk melayani masyarakat. Nah, kenapa DJPPR punya program Invest atau Inclusive Festival? Iya, tadi jelaskan. Invest itu adalah Inclusive Festival. Ini satu homofon nih dengan investasi gitu. Nah, kenapa kita menggunakan kependekan dari Inclusive Festival? Ya. Inklusif artinya program komunikasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara inklusif gitu. Tidak pilih-pilih, tapi semua masyarakat. Kita ingin berkolaborasi, menyediakan Invest program komunikasi DJPPR sebagai ruang belajar bagi semua masyarakat, bagi semua generasi, siapapun yang mempunyai ide kreatif, ayo berkolaborasi bersama DJPPR. Kenapa di tahun ini yang dirangkul adalah komunitas stand up comedy? Iya, dan kita melihat teman-teman dari komunitas stand up comedy ini sejalan dengan tujuan kita ya. Karena kan teman-teman di komunitas stand up itu kan kritis, menyampaikan keresahan gitu kan. Iya, jadi kita ingin bersama-sama nih untuk bisa bareng-bareng ini mengedukasi masyarakat terutama di bidang edukasi keuangan negara, edukasi APBN, dan syukur alhamdulillah gitu kan di program Invest ini dari mulai tahapan audisi yang kita selesaikan itu yang pesertanya luar biasa. Target kita mungkin bayangan saya hanya 40-50 tapi hampir 400 orang Mas Dani. Dan ini hal yang sangat luar biasa yang bersambut dengan tema yang kita angkat relevan gitu ya, dan mungkin cukup berat kalau bahasa ekonominya, bijak mengelola utang, investasi untuk masa depan. Tapi teman-teman komunitas stand up comedy bisa menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana dan menghibur gitu. Mas Hadi sendiri tentang stand up comedy sebagai media komunikasi bagaimana? Teman-teman komika, teman-teman stand up itu kan pada dasarnya kan orang-orang yang kritis ya. Betul. Tapi kritisnya tidak sekadar kritis, karena ketika
menyampaikan pesan kepada orang lain gitu kan harus diiringi dengan logika gitu ya. Diiringi dengan logika dan yang pasti harus bisa menghibur. Jadi poin-poin itu menghiburnya itu artinya adalah apa yang disampaikan itu bisa diterima dan menarik, mudah dipahami gitu. Jadi ini adalah media komunikasi yang menurut saya sangat efektif ketika kita ingin menyampaikan satu pesan yang mungkin bagi kita sulit untuk disampaikan ke orang lain. Nah, teman-teman komika dari komunitas stand up comedy itu mempunyai kelebihan sendiri di situ. Artinya dia bisa menyampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana, mudah lebih diterima, menarik, juga menghibur. Kita berharap ya Invest Stand Up di 2022 ini tidak menjadi akhir, tapi ini justru menjadi awal yang baik untuk kita memperluas kerjasama, memperluas kolaborasi. Tidak hanya kompetisi saja, tapi yang lebih dari itu bagaimana hasil output dari Invest Stand Up ini bisa continue, berkelanjutan, kita lanjutkan melalui kerjasama edukasi yang lainnya. Hiburan yang berkualitas sekaligus mengedukasi, itu tujuannya. Halo semuanya, sekarang saya udah sampai di gedung DJPPR. Nah, ini adalah saatnya saya dan Kang Denny beserta Bang Jui itu menilai atau mengaudisi final dari para peserta yang udah dikurasi oleh saya dan Bang Jui sebelumnya. Ya, jadi siap Pak Denny untuk memulai? Insya Allah siap. Ya, mudah-mudahan para pesertanya hari ini pada menghibur semua ya Pak Denny. Mudah-mudahan. Bang Jui, siap? Oh siap. Sangat Dari siap, kemarin ya? siap. Dari kemarin siap. Oke. Untuk para peserta, semoga kalian ada kesempatan untuk menang. Oke, saksikan video kami ini. Buat Rasul Paulus sama Timotius ada di sini. Luar biasa. Dari si jam terbang kelihatan ya. Kelihatan. Lancar, rapi penulisannya. Yang menarik adalah dia membuka sesuatu yang selama ini mungkin kita tidak pernah bahas secara detail. Misalnya ternyata yang selama ini kan kalau yang penghasilan itu guru honorer. Iya, betul. Ini dosen. Iya, 60.000 dosen ya juga Pak. ternyata penghasilannya tidak sewah yang kita bayangkan. Wah. Di pemerintahan Mbak ini dia dapat hadiah aku dingin kamu bapaknya siapa bapaknya ya saya tahu nggak saya pada siapa jangan sampai ketemu saya Oke. Dari untuk sebagai kalau tadi betul dia ini adalah video pertama sebagai komedian ya. Iya. Wow. Dia berpotensi bagus gitu. Berpotensi, Keren, betul. Bagus. Cukup rapi penulisannya. Itu memang materinya pinggir jurang ini. Iya, agak bahaya ya memang ya. Bahaya dan juga tidak terlalu relate dengan tema. Nah, itu ya sih. Betul. Dari sisi ini bagus cuman tidak terlalu terkait dengan tema gitu ya, Bang Jui. Betul Pak. Setuju. Paling kalau saya ini apa ya istilahnya Tanda terlalu kutip. impersonate. Oh, terlalu iya. Ya, ini kan kita tahu Hampir ya. setengahnya Iya, impersonate hampir itu ya. setengahnya. Hampir Dan setengahnya impersonate. dipastikan jokes pertama itu orang harus langsung nyadar. Di sini saya mikir-mikir gitu pas. Oh maksudnya yang impersonate Oke. seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini jedanya agak kelamaan sih memang dia. Enggak nih, koneksi. Ini koneksi. Oh, bukan teknik pause, bukan. Kirain jeda antar kalimatnya ini. Bagus banget Bang gambarnya ya, visualnya udah bagus Bagus banget rapi ini. ini. Iya. Pencahayaannya serius nih. Iya, kayak David Gadget In. Keren. Ditutup dengan callback. Iya. Ditutup dengan callback. Meskipun ini harusnya mendropkan dirinya sendiri gitu ke titik paling bawah, Iya. titik paling bawah langsung di callback ke bapaknya lagi. Iya. Ternyata dianya yang sekarang bilang ke bapaknya. Tapi saya nggak nyangka kalau orang seperti dia kenal sama Benjamin Franklin. Enggak, bukan kenal, itu lebih ke mengutip Bang Joy. Mengutip ya? Mengutip aja. Penonton tuh dibuat terkecoh dulu. Iya. Dibawa giring jauh, baru nanti ditarik Iya. lagi. Tapi huruf E-nya diganti angka 3. Pantesan nggak terkenal. Alay. Banyak. Cuma ya emang kenapa?
Abang cakapnya. Kang dulu lah. Wah, ini udah. kayaknya apa ya? Jan tadi bilang 3,4, 3 orang. 3 juta 4 orang. Emang layak dapat bansos ya? Si tadi materi padat banget. Iya. Dan kayaknya nggak ada kalimat yang sia-sia gitu. Semua bagus banget. Bagus banget. Oke. Penulisan materinya pun juga oke. Oke, iya. Ini mau riset nih anaknya keren. Iya, mau riset betul. Maksudnya riset Instagram Kang Denny. Nah, Penilaian sudah selesai, sekarang tinggal menentukan siapakah yang menjadi juara 1, 2, dan 3. Ini keputusan yang berat bagi kami karena semuanya rata-rata memiliki nilai yang tinggi. yang menurut saya sih masih belum pas dengan tema dari penyelenggaraan kompetisi ini. Jadi coba lihat deh, banyak lain masih banyak komika lain yang saya pikir akan lebih pas sebagai mewakili visi dari anak sembarangan. Lihat dulu coba lihat. Tahu yang banyak kan? Nah, kali ini saya sudah bersama Kang Denny Ridwan. Beliau ini adalah seorang Direktur Surat Utang Negara di Kementerian Keuangan. Pendapat Kang Denny tentang antusiasme teman-teman atau para peserta mengikuti lomba ini gimana? Ya luar biasa menurut saya sih tadi dengan jumlah yang banyak dan juga dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi juga mendapatkan buat saya ini buat cerah juga bagaimana kita bisa kemudian sama-sama meningkatkan literasi terkait investasi dan juga pemahaman mengenai pentingnya kita mengelola utang secara bijak. Meskipun dengan cara yang berbeda-beda, tapi saya pikir kita sama-sama punya tujuan yang sama. Oke, itu kan insight yang didapat dari para peserta yang ngirim video itu. Betul sekali. Tapi nyangka nggak antusiasmenya sebesar ini gitu? Tidak sama sekali. Jadi 350. Untung saya nggak nonton semuanya nih. Kalau nonton semuanya kayaknya nggak kerja juga. Malah ngurusin itu ya. Iya. Nah, ini buat Kang Denny ya, yang melihat para peserta di video tadi, kesalahan umum apa yang dilakukan para peserta kebanyakan Kang? Kebanyakan temanya mainstream. Oh, terlalu biasa. Ikut kompetisi untuk bayar utang. Kemudian investasi bodong. Ya, itu kan jadi kemudian siap pengangguran punya utang. Gitulah. Jadi ya terlalu mainstream lah ininya, sudut pandangnya. Jadi kalau lihat dari 10 atau 20 besar itu kita lihat mereka punya perspektif yang berbeda bagaimana melihat utang dan bagaimana melihat kita berinvestasi. Jadi saya pikir ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita saksikan sama-sama. Kang Denny kan selaku Direktur Surat Utang Negara. Iya. Pernah ngutang nggak sih Kang? Tapi saya sejak menikah tahun 2000 belum pernah punya utang ke bank. Belum pernah punya utang ke bank. ke bank belum pernah. Belum pernah. Tetangga? Warung? Enggak. Jadi memang gini bedanya ya. Kalau untuk pengelolaan keuangan pribadi, ketika penerimaan kita turun, biasanya kita langsung mengurangi belanja supaya penghasilan kita tidak pengeluaran kita tidak lebih besar dibanding pendapatan gitu kan. Tapi kalau dalam pengelolaan keuangan negara nggak bisa. Seperti kemarin nih, tahun 2000 ketika pandemi, kan pendapatan negara turun karena pajaknya turun. Tapi kalau pemerintah kemudian berhemat, justru ekonomi mati. Justru ketika itu pemerintah harus belajar lebih banyak untuk bisa istilahnya
membalikan keadaan yang harusnya turun ekonomi dibalikan ke atas melalui belanja pemerintah. Itu sebagai counter cyclical policy. Gitu. Beda jadi emang antara pengolahan keuangan negara dengan pengolahan keuangan pribadi. Makanya melalui event ini kita juga ingin introduce bahwa ada perbedaan antara bagaimana kita mengolah keuangan pribadi dan keuangan negara. Oke, tapi kalau ditarik garis besar sebenarnya berhutang itu bijak apa enggak? Selama utang itu untuk kegiatan yang produktif. Itu misalnya untuk negara ini kan butuh infrastruktur misalnya. Kalau kita bicara infrastruktur, ini kita bukan bicara masalah jalan tol saja. Bukan bicara masalah pelabuhan atau airport, tapi kita bicara masalah ketersediaan air bersih. Listrik, akses internet. Yang ini sangat penting untuk bisa membuat generasi muda kita punya punya makanan yang bersih layak, mudah akses pendidikan dan juga dapat akses internet supaya bisa belajar lebih optimal. Oke, ya saya jadi tahu nih ternyata ngutang tuh sebenarnya bijak-bijak aja, tapi tergantung dipakainya buat apa. Betul, bisa gini. Kita ada anak kita punya mau sekolah, mau kuliah. Terus kita bilang, wah bapak nih nggak punya uang, udah kamu ngojek dulu aja. Nanti kuliah pas sudah punya uang, kan nggak gitu. Iya benar. Pasti kan si bapak ini akan mengusahakan kalau perlu ngutang segala macam supaya anaknya bisa kuliah. Betul. Nah setelah kuliah saya lulus baru ngojek, enggak. Maksudnya bikin aplikasi Gojek gitu lain dong. Evan Nadim itu kan betul, luar biasa gitu. Itu dengan punya SDM yang besar, luar biasa itu bisa menghasilkan output yang juga lebih luar biasa lagi. Oke, itulah kenapa judulnya bijak dalam mengelola hutang. Iya. Mudah-mudahan teman-teman tercerahkan ya atas kalimat dari Kang Denny tadi. Kita pamit Kang, terima kasih banyak udah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga bisa mengubah stigma hutang yang tadinya negatif menjadi positif. Saya Dani Beler. Saya Kang Denny. Pamit undur diri. Terima kasih.